Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 574 Serigala Gunung Gading. Entitas suci ditakdirkan untuk menjadi lebih kuat daripada objek aneh dan makhluk spiritual. Akan tetapi, entitas suci merupakan eksistensi yang selalu ditakuti dan tidak berani diganggu oleh manusia. Energi yang terkandung di dalamnya, terlepas dari apakah mereka memiliki bentuk atau tidak, terlalu liar. Itu tidak dapat digunakan oleh para kultivator, dan mereka yang berani memurnikannya tidak diragukan lagi akan bunuh diri. Jadi, meskipun entitas suci itu kuat, pada kenyataannya, mereka tidak berguna bagi para kultivator. Mereka hanyalah eksistensi yang ditakuti orang. Namun bagi Chu Feng, entitas suci adalah suplemen kultivasi yang hebat di antara suplemen kultivasi yang hebat. Misalnya, putra magma di tangan Chu Feng saat ini. Itu akan meningkatkan kultivasi Chu Feng secara signifikan. Coba aku lihat seperti apa rasanya. Setelah Chu Feng menyelesaikan persiapan yang tepat, ia dengan tidak sabar mulai memurnikan putra magma. Karena tubuhnya, ada sesuatu yang istimewa tentang pemurniannya. Chu Feng tidak dapat memakannya secara langsung. Jadi, pertama-tama ia harus menggunakan formasi roh untuk mengikatnya, lalu ia harus memasuki formasi itu sendiri. Setelah melakukan itu, ia menggunakan kekuatan formasi roh, yang meminjam metode konsumsi energi sumber, dan menyempurnakan putra magma sedikit demi sedikit. Ketika untaian gas yang hampir tak terlihat dikeluarkan dari tubuh putra magma dan setelah memasuki tubuhnya sendiri, Chu Feng sangat merasakan betapa liarnya kekuatan itu. Kalau sehelai saja sudah seperti itu, Chu Feng benar-benar bisa membayangkan betapa dahsyatnya tubuh putra magma itu. Namun, petir ilahi dalam tubuh Chu Feng tidak ada di sana untuk bercanda. Tidak peduli seberapa liar kekuatannya, selama itu memasuki tubuh Chu Feng, itu akan segera dikonsumsi oleh petir ilahi dalam dantiannya. Bahkan tidak akan ada residu yang tersisa. Seiring dengan keberhasilan Chu Feng dalam memurnikan untaian aura, formasi roh pemurnian juga berhasil berfungsi. Lapisan demi lapisan aura yang kuat mulai mengalir tanpa henti dari tubuh putra magma dan memasuki tubuh Chu Feng sendiri. Semuanya diserap dan dimurnikan oleh Chu Feng. Pada akhirnya, tubuh putra magma mulai terbelah. Gas samar mulai berubah menjadi gas merah menyala. Dengan itu, kekuatan putra magma menjadi semakin liar, tetapi bagi Chu Feng, itu tidak menjadi masalah karena ia terus menyerap. Seperti itu, keberadaan yang menakutkan, entitas suci yang tidak dapat dihancurkan, disempurnakan sepenuhnya oleh Chu Feng. Setelah menyempurnakan putra magma sepenuhnya, aura Chu Feng naik dari alam surga tingkat ketiga ke alam surga tingkat kelima. Meskipun ia sudah menduganya, setelah ia benar-benar melangkah ke alam surga tingkat kelima, Chu Feng masih gembira. Wajahnya yang bahagia begitu bahagia hingga bunga-bunga bermekaran. Itu karena juga, dengan kekuatan petir ilahi miliknya sendiri, kultivasi Chu Feng bisa menjadi setara dengan alam surga tingkat 8. Alam surga tingkat 8. Selain metode khusus Chu Feng, tidaklah konyol untuk berhadapan dengan mereka yang berada di alam surga tingkat 9. Jadi, dengan kultivasi Chu Feng saat ini, dia hampir tak terkalahkan di alam surga. Meskipun kultivasi seperti itu hanya biasa di wilayah Laut Timur, itu sangat meningkatkan apa yang Chu Feng miliki untuk melindungi hidupnya. Bagaimanapun, Chu Feng baru saja masuk ke alam surga, tetapi begitu cepat dia sudah hampir menjadi martial lord. Semua itu sepenuhnya bergantung pada bantuan dari segala macam keanehan alam dan sumber daya kultivasi. Semakin lama, Chu Feng semakin menyadari kekuatan petir ilahinya. Selama ada sumber daya kultivasi yang kuat, Chu Feng tidak perlu khawatir tidak dapat menerobos. Tidak peduli seberapa tinggi alamnya, Chu Feng tidak memiliki masalah untuk memasukinya. Haha, rasanya sangat menyenangkan. Itu benar-benar entitas suci. Meskipun pembentukannya cukup baru, karena hanya terbentuk selama beberapa tahun, entitas suci tetaplah entitas suci. Energi sumber entitas suci memang sangat bermanfaat. Dan saat Chu Feng bersukacita, Egi juga bersorak. Ternyata saat Chu Feng memurnikan putra magma, energi sumber dalam entitas suci juga diserap oleh Egi. Kultivasinya saat ini telah meningkat dari alam surga tingkat kedua ke alam surga tingkat ke-6. Bahkan satu tingkat lebih tinggi dari Chu Feng. Hasil panenmu lebih baik dariku. Chu Feng juga menyadari perubahan itu, selain merasa terkejut, dia juga merasa senang untuk Egi. Egi sangat kuat. Kekuatan unik yang dimilikinya juga sangat mengerikan, dan meskipun Egi berada di alam surga tingkat ke-6, dalam hal kecakapan bertarungnya yang sebenarnya, mereka yang berada di alam surga tingkat ke-9 tidak akan mampu mengalahkannya. Dan karena Egi adalah asisten Chu Feng, saat asistennya menjadi lebih kuat lagi, tentu saja Chu Feng merasa gembira. Putra magma ini benar-benar entitas suci, kalau tidak, mustahil baginya untuk mengandung energi sumber. Selain itu, lamanya pembentukannya sangat singkat. Mungkin baru terbentuk selama beberapa tahun. Kemungkinan besar ia tidak mati karena meninggalkan kedalaman tanah, tetapi ia mati bahkan sebelum meninggalkan dunia bawah tanah. Waktu yang dihabiskannya untuk berkumpul terlalu singkat.
Meskipun tampak seperti bayi, pada kenyataannya, ia belum memiliki kehidupan nyata. Kalau tidak, kita akan mendapatkan lebih banyak manfaat darinya. Entitas suci, bagaimanapun juga, adalah entitas suci. Meskipun baru terbentuk beberapa tahun, namun tetap efektif. Tingkat peningkatan apa yang akan dihasilkan jika terbentuk selama beberapa puluh ribu tahun? Haha, Egi benar-benar bersemangat. Kultivasinya yang stagnan akhirnya bergerak maju lagi, jadi dia benar-benar merasa gembira. Ya, bahkan tidak memiliki kehidupan sejati dan baru berkumpul selama beberapa tahun, namun sudah membawa efek seperti itu. Jika telah terkondensasi selama beberapa puluh ribu tahun, apa yang akan terjadi? Chu Feng juga sangat gembira. Setelah mengalami kekuatan entitas suci, Chu Feng semakin berharap bahwa makhluk spiritual itu nyata. Meskipun makhluk spiritual jauh dari sebanding dengan entitas suci, jika waktu yang dibutuhkan untuk memadatkannya panjang, maka bagi Chu Feng, hal itu akan tetap memiliki efek yang hebat. Jadi, setelah Chu Feng dan Egi berhasil menerobos, mereka dengan tidak sabar memulai kembali perjalanan mereka, dan menuju ke arah Gunung Abadi Serigala Spiritual sebagaimana tertera pada peta. Namun, karena ini adalah pertama kalinya Chu Feng datang ke wilayah Laut Timur, dia tidak mengenal apapun. Ketika dia bertanya arah di jalan, tidak ada seorang pun yang tahu apa itu Gunung Abadi Serigala Roh. Namun untungnya, Chu Feng adalah seorang spiritualis dunia. Dengan peta yang ada di tangannya, dia sendiri dapat menemukan lokasi umumnya, dan akhirnya, Chu Feng menemukan Gunung Abadi Serigala Spiritual. Akan tetapi, meskipun ditandai sebagai Gunung Serigala Rohani Abadi di peta, gunung itu tidak disebut Gunung Serigala Rohani Abadi oleh penduduk setempat. Gunung itu disebut Gunung Gading Serigala. Menurut cerita penduduk setempat, Gunung Gading Serigala awalnya adalah gunung tanpa nama. Sekitar 1000 tahun yang lalu, gunung ini tiba-tiba muncul dari tanah. Namun, seiring berjalannya waktu, beberapa puncak gunung mengalami perubahan yang tak henti-hentinya. Puncak-puncak gunung tersebut akhirnya menjadi setajam Gading Serigala, sehingga gunung tersebut diberi nama Gunung Gading Serigala. Ketika keluar dari Gunung Gading Serigala dan melihatnya dari bawah, memang seperti yang digambarkan penduduk setempat. Puncak gunung tertinggi Gunung Gading Serigala seperti Gading Serigala. Sangat istimewa, dan juga sangat aneh. Pegunungan ini tidak sederhana. Sepertinya peta ini lebih atau kurang nyata. Hanya dengan melihat puncak gunung yang seperti Gading Serigala, Chu Feng memutuskan bahwa Gunung Gading Serigala sangatlah istimewa. Agar dapat mengamati gunung itu dengan lebih baik, Chu Feng terbang ke angkasa. Ia baru berhenti ketika berada beberapa puluh ribu meter dari permukaan tanah dan dapat melihat keseluruhan Gunung Gading Serigala. Ini. Ketika Chu Feng menggunakan mata langit untuk melihat Gunung Gading Serigala dari atas, wajahnya yang tenang langsung berubah karena dengan kekuatan mata langit, Chu Feng menemukan bahwa bukan hanya beberapa gading yang membentuk Gunung Gading Serigala. Selain gading-gading itu, bahkan ada garis samar. Tubuh serigala besar. Itu, sungguh, adalah sebuah tempat di mana makhluk spiritual berkumpul, dan menurut perkiraan Chu Feng, jika makhluk spiritual itu selesai berkumpul, itu tidak bisa diremehkan, dan itu akan menjadi keberadaan yang sangat menakutkan. Namun saat ini, hanya ada beberapa gading yang secara fisik dibentuk oleh makhluk spiritual. Namun, setidaknya itu berarti bahwa makhluk spiritual telah berkumpul selama minimal 1000 tahun. Jika kesadaran spiritual masih ada di dalam, kemungkinan besar ia juga mengumpulkan cukup banyak kekuatan spiritual.